Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pada tahun 2021 yang berjudul Soldiers or Zombie, yaitu serial televisi streaming fiksi horor Meksiko yang disutradarai oleh Rigoberto Castaneda serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Spanyol atau Meksiko, antara lain Sergi Peris Mancheta sebagai Alonso Marroquin, Fatima Molina sebagai Lilia Acal Prado, Neri Aradendo sebagai Lucas. Film ini menceritakan tentang sebuah operasi penugasan khusus yang dibentuk untuk menangkap seorang gembong narkoba yang paling ditakuti di wilayah sekitar, di mana ketua narkoba yang sudah melalui hukuman 5 tahun penjara tiba-tiba melarikan diri untuk menghindari ekstradisi atau pemindahan lokasi penahanan. Namun sayangnya beberapa tentara yang ditugaskan tersebut diantaranya harus berubah menjadi zombie akibat serangan seekor babi percobaan oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat yang sengaja dibuat untuk stamina kekuatan bagi angkatan perang. Bukannya berhasil baik, justru hal ini menimbulkan suatu petaka ketika dari kecerobohan tersebut, pada akhirnya terjadilah perang habis-habisan yang bukan hanya melibatkan kartel narkoba dengan para zombie, tetapi juga dari pemerintah Amerika yang berupaya untuk menangkap dan melenyapkan zombie-zombie akibat eksperimen mereka. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan cuaca yang begitu panas terik memperlihatkan beberapa orang imigran gelap Meksiko yang dimintai uang oleh salah satu dari mereka, tetapi sesaat kemudian terlihat seseorang yang berdiri di atas bukit berteriak dan langsung berhamburan ke arah mereka. Mengira jika orang itu adalah petugas patroli perbatasan, maka pria itu langsung menembaknya. Namun sayang beribu sayang, orang yang berpakaian petugas itu malah menyerang sang pria tua dengan ganas, kini lantas menghabisinya, yang mana rupanya ia adalah sesosok zombie. 2 hari sebelumnya di markas militer Amerika Serikat di New Mexico, terlihat seorang ilmuwan yang bernama Augusto Snowman yang tengah melakukan suatu riset. Ketika dia tengah sibuk, pimpinan militer yang bernama Kolonel Murdoch memberitahu jika mereka akan dikunjungi. Jadi dia harus bisa menunjukkan sesuatu kemajuan atas riset yang mereka lakukan itu selama 5 tahun lamanya. Lalu scene pun beralih di sebuah penjara Meksiko. Terlihat seorang tahanan yang digiring ke sebuah ruangan. Begitu pintu dibuka, tahanan yang bernama Alonso Marroquin, yaitu pemimpin gerbong narkoba terbesar sepanjang sejarah Meksiko, nyatanya langsung disambut dengan nyanyian ulang tahun oleh para tahanan lainnya. Setelah itu dia pun mengatakan jika suatu hari mereka akan membuat tembok pembatasan dengan orang asing, sehingga sebagian mereka tak dianggap remeh lagi. Lalu kepala sipir pun mengucapkan perpisahan pada Alonso yang akan dipindahkan. Namun tetapi di sini Alonso berkata, jika anggotanya itu telah mendapatkan kabar jika saingannya akan mengirimkan eksekutor untuk menghabisi dirinya sebagai perpisahan, sambil menatap ke arah petugas yang baru dia lihat karena ia merasa curiga kepada petugas tersebut. Namun, kepala sipir itu mengatakan jika dia tak mengenal dengan petugas tersebut, dan lagi pula sebagai saudara dia tak akan mengkhianati Alonso. Mendengar hal itu, Alonso pun merasa curiga, karena tak mungkin jika kepala sipir tidak mengetahui anak buahnya sendiri. Akan tetapi Alonso yang berusaha untuk tetap tenang. Dan saat itu juga Alonso menemui salah satu petugas yang tengah berjaga dan mengajaknya untuk berbicara. Ketika Alonso memberikan minuman kepada petugas itu, dia pun sempat melihat sebuah tato di tangan petugas tersebut, membuat Alonso semakin curiga mengapa seorang petugas memiliki sebuah tato di lengan. Hingga saat ditanyakan, petugas ini pun mengaku jika dia hanya bertugas dari satuan marinir. Sementara itu, di tengah kesiapan yang hendak dilakukan, tepatnya di area luar penjara, terlihat beberapa wartawan yang tengah bersiap untuk meliput proses pemindahan pada gembong narkoba terbesar tersebut. Di sana tampak terlihat juga seorang reporter yang bernama Lilia yang tengah meliput apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke area penjara, terlihat beberapa pasukan khusus yang dipimpin oleh Komandan Rafael B. Cheryl tengah bersiap-siap untuk mengawal pemindahan itu. Di sana Komandan Rafael pun menyemangati anggotanya itu agar mereka tak perlu takut jika terjadi hal buruk saat mereka memindahkan pengedar narkoba yang paling berbahaya di negara Meksiko, karena mereka telah berlatih. Di mana kabar pemindahan itu sampai menggegerkan para militer termasuk di area markas DIA, karena menurut mereka pemindahan itu adalah kesalahan besar. Hingga beberapa menit sebelum penjemputan dimulai, terlihat Alonso yang tengah mengambil sebuah ponsel yang sengaja disembunyikannya untuk menghubungi saudaranya yang bernama Dr. Henry Davila, yang mana dia tengah berada di tempat rehabilitas narkoba yang berada di New Mexico. Dari telepon itu Alonso berkata jika dia akan kabur dari penjara itu, dan dia pun meminta tempat persembunyian yang aman untuk bersembunyi sementara di tempat rehabilitas tersebut. Tepatnya di area markas militer Amerika Serikat,
Setelah senator bernama Jen telah tiba untuk memberitahukan gagasan baru mereka, Kolonel Murdoch pun segera mengantarkan Jen untuk bertemu dengan ilmuwan Agustus. Setelah bertemu, Agustus pun mulai menjelaskan jika pasukan yang paling kuat di dunia adalah seekor serangga, karena tak bisa merasakan sakit sama sekali, bahkan mereka juga akan menyerang apapun yang dirasa mengganggu. Oleh karena itu, dia telah membuat sebuah obat untuk menghilangi rasa sakit sehingga bisa membuat prajurit menjadi mesin pertempuran yang tak bisa dihentikan. Untuk melakukan eksperimen itu, Agustus pun menggunakan anak babi, karena menurutnya 90% DNA babi identik dengan DNA manusia. Lalu anak babi itu pun dilukai terlebih dahulu untuk menunjukkan jika nanti obat itu diberikan pada tentara, maka dalam keadaan terluka, prajurit itu masih bisa bangkit. Namun sayangnya tak berselang lama anak babi itu bukannya kuat, justru malah mati. Sontak membuat Senator Jen yang melihat tampak merasa marah dan meminta Kolonel Murdoch untuk memperbaiki kegagalan tersebut dengan diberikan waktu selama 1 minggu, dan ia tak mau tahu. Alhasil berkat kegagalan itu, Agustus pun kembali melanjutkan riset namun selalu menunjukkan kegagalan. Metal itu, Kolonel Murdoch serta anggotanya yang bernama Valencia masuk, dan Kolonel sangat marah akibat melihat tumpukan anak babi yang gagal. Kemudian dia juga memerintahkan Valencia untuk mengambil tas dan membuang semua anak babi yang telah mati itu keluar secara diam-diam. Bersamaan itu juga Agustus melihat salah satu anak babi itu kembali hidup dari antara tumpukan mayat itu, sehingga dia menutupi kejanggalan itu dari sang kolonel. Merasa benar-benar murka pada Agustus karena mereka telah meriset selama 5 tahun, namun tak ada hasil sama sekali. Setelah itu kolonel pun meminta Agustus untuk menemukan solusi dari kegagalan tersebut, karena dia menganggap jika anak babi yang masih hidup tak sesuai ekspektasinya, yang menjadi seorang tentara yang kuat seperti apa yang dikatakan oleh Agustus. Maka setelah kolonel pergi dari ruangan, dia pun segera mengeluarkan anak babi itu dan menempatkan anak babi itu ke kandang lainnya agar tak ikut dibuang. Namun secara diam-diam, Agustus menyampurkan sebuah serbuk pada eksperimennya yang disinyalir jika ia menambahkan dosis yang begitu tinggi. Lalu Zin pun beralih pada Lilia yang tak diizinkan untuk meliput Alonso secara langsung. Maka dia pun memutuskan untuk melakukan perbuatan ilegal, yaitu dengan menyusup ke dalam penjara. Yang tak lupa dia juga membeli sebuah pistol mainan. Setelah tiba di penjara dan berhasil melewati beberapa petugas pemeriksaan di luar, secara diam-diam Lilia memasukkan pistol mainan yang tadi ia beli ke dalam tas salah satu pengunjung. Tak lama setelah itu Lilia pun mulai meneriaki pria tersebut. Alhasil keadaan yang nampak tak terkendali pun ia manfaatkan untuk menyelinap melewati alat metal detektor. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Valencia yang telah tiba di perbatasan untuk membuang mayat anak babi tadi dengan sedih. Di saat Valencia akan mengeluarkan anak babi yang terakhir, dia pun merasa senang karena melihat seekor anak babi yang masih hidup, yang dia sengaja biarkan pergi untuk menemukan sebuah kedamaian. Kembali ke area penjara setelah mendapatkan pesan pemindahan hendak dilakukan, seorang kepala sipir pun segera bergerak dan penjaga yang sempat dicurigai oleh Alonso pun juga mendapatkan pesan yang sama, seakan-akan mereka berkhianat dan bekerja sama. Sementara itu, dari pemindahan ini, pasukan khusus pun mulai bersiap untuk melakukan pemindahan, yang mana rupanya benar saja jika kepala sipir itu berusaha mematikan area CCTV di area pemindai. Alonso yang melihat CCTV tiba-tiba mati pun lantas menimbulkan suatu pertanyaan dan mulai bersiap-siap. Tak lama kemudian petugas baru pun datang mengeluarkan senjata sesuai perkiraannya, dan ia segera menembak kasur Alonso di mana dia pikir jika itu adalah Alonso, yang ternyata itu hanyalah sebuah bola. Namun secara mengejutkan Alonso pun muncul dan langsung menyerang petugas tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah berhasil membunuh petugas itu, Alonso segera memindahkan sebuah toilet yang berada di sana, yang mana rupanya itu adalah jalan rahasia yang telah Alonso sediakan. Di waktu yang sama pun Lilia serta para petugas yang tengah berjalan menuju sel Alonso, namun di depan sel mereka mendapati bekas darah dan melihat tubuh petugas yang berada di atas kasur sel. Sontak Komandan Rafael yang panik akan kejadian ini segera memerintahkan satu anggotanya untuk menyalakan alarm, sedangkan Alonso telah berhasil kabur dan ditunggu oleh salah satu anak buahnya di saluran bawah tanah. Setelah semuanya siap, dia dan anak buahnya pun segera pergi menjauh dari area penjara. Dalam kepanikan yang terjadi, di sini Lilia yang mengetahui Alonso kabur mulai merekam dirinya sendiri dan berkata jika berita itu akan mengejutkan seluruh jagat Meksiko karena Alonso telah kabur dari penjara Meksiko. Lalu Sin pun beralih di area perbatasan, terlihat seekor anjing yang menemukan mayat anak babi. Namun tak lama kemudian babi itu pun terbangun dan berubah menjadi zombie. Yang tak hayal di saat itu juga anak babi lainnya yang telah menjadi zombie pun berdatangan dan menyerang anjing tersebut, seakan-akan hukum alam berbalik jika babi adalah hewan karnivora. Merasa tidak mendapatkan apa-apa dari kepala sipir, akhirnya Rafael selaku ketua pasukan khusus ini mencoba untuk melakukan penyelidikan, dan ia pun dibuat janggal ketika mendapati toilet itu yang begitu bersih seolah-olah tak pernah digunakan, membuat Rafael curiga
Dan benar saja ketika toilet itu dipindahkan, dia pun mendapati sebuah lubang yang mengarah ke sebuah saluran bawah tanah. Dengan tegas, Komandan Rafael pun berkata, jika mulai hari ini Alonso tak menjadi tahanan kepala sipir, melainkan jadi tanggung jawab mereka. Dan ia pun memaksa kepala sipir untuk memblokir ke akses tersebut, dan ia dilarang untuk mencampuri misi mereka. Mendengar hal itu, kepala sipir langsung meminta anak buahnya untuk melaksanakan apa yang dimintai oleh Rafael. Lilia yang tengah merekam pun terlihat oleh kepala sipir yang dengan cepat merampas kamera Lilia serta mengusirnya ke area luar penjara. Sementara itu, terlihat Rafael yang mulai mencoba memeriksa saluran bawah tanah yang disinyalir jika Alonso telah merencanakan hal ini dengan cukup lama. Tepatnya di area yang sama pun Alonso yang telah berkumpul dengan beberapa anak buahnya yang telah menunggu kedatangannya itu, di mana mereka tampak begitu senang. Lalu anak buah Alonso tengah mempersiapkan alat peledak. Tak berselang lama, salah satu anak buah Alonso pun datang dengan membawa anak Alonso yang bernama Lucas. Lucas yang sudah 4 tahun tak bertemu ayahnya pun tampak menyambut Alonso dengan sangat dingin. Di saat yang sama pun tanpa mereka sadari jika tim petugas yang berada tak jauh dari tempat itu seketika mendengar kegaduhan yang mereka buat, dan para petugas pun mulai bergerak untuk mendekati keberadaan mereka. Tepatnya di area wilayah Texas terlihat pasukan DIA yang tengah menonton berita mengenai kaburnya Alonso, yang mana Alonso tadinya hendak dipindahkan dari Meksiko ke penjara Amerika Serikat. Oleh karena itu, mengetahui kabar kaburnya Alonso membuat pasukan DIA pun dilibatkan dalam pencarian. Setelah melihat berita tersebut, salah satu dari mereka yang bernama Jim pun lantas mengajak Jul untuk melanjutkan suatu perjalanannya. Kembali ke saluran bawah tanah, di saat anak buah Alonso tengah sibuk memasangkan alat peledak, tiba-tiba Lucas hampir menginjak alat peledak tersebut yang telah mereka pasang itu. Untunglah anak buah Alonso segera menarik Lucas. Metal itu Alonso pun berkata pada anaknya itu, jika Lucas hampir saja membunuh mereka semua, dan ia pun meminta Lucas untuk tak banyak tingkah agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Maka setelah semuanya itu siap, Alonso pun dengan segera meminta semua anak buahnya untuk meninggalkan tempat tersebut, yang mereka ketahui jika kemungkinan akan ada pasukan khusus yang mengikutinya, seolah-olah mereka terbiasa dan handal melakukan hal ini. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat salah satu zombie babi tengah berjalan karena mereka mencium aroma darah segar dari saluran bawah tanah, sehingga babi zombie yang lainnya pun sontak mengikutinya. Sementara itu, keberadaan pasukan khusus Rafael pun kini telah tiba ke ruangan yang ditinggalkan oleh kelompok Alonso. Di sana Rafael meminta anggotanya untuk menyebar, akan tetapi mereka yang lalai dalam pencarian nyatanya mulai mendapatkan ledakan yang Alonso tinggalkan. Alhasil mendengar ledakan itu, Alonso pun segera meminta anak buahnya untuk segera bergegas pergi. Ledakan yang terjadi pun mengakibatkan salah satu anggota Rafael tewas. Setelah memastikan yang lainnya selamat, dia segera meminta yang lainnya untuk mencari jalan keluar sebelum tempat itu diruntuhkan. Namun beberapa saat kemudian mereka pun mendengar suara yang aneh, dan di saat itu juga Rafael melihat seekor anak babi yang langsung menyerang mereka semua. Merasa tertekan melihat hal itu, mereka pun berusaha menembaknya. Tapi naasnya, mereka yang telah tergigit meski beberapa babi telah mati, nyatanya membuat satu persatu dari mereka pun mulai mengalami gejala yang sangat aneh yang menunjukkan perubahan mereka. Tepatnya di area lab penelitian kembali, terlihat Agustus yang kembali menambahkan sebuah dosis, lalu mulai mengambil seekor anak babi dan mulai menyuntikannya. Namun usaha yang Agustus lakukan lagi-lagi gagal, yang membuat Agustus merasa frustasi. Setelah Agustus pergi dari sana, secara mengejutkan anak babi yang telah mati pun bangkit dan keluar menyerang anak babi yang lainnya. Melihat hal itu, Agustus merasa terkejut dan segera memanggil Kolonel Murdoch. Setelah kedatangan sang kolonel, Agustus pun mengatakan jika eksperimennya itu telah berhasil mengubah hewan menjadi mesin pembunuh yang tak terhentikan. Saat itu juga dia meminta anak babi yang dibuang pun dikembalikan agar dia bisa memonitor perkembangannya, karena dia yakin jika hewan yang telah dibuang itu nyatanya belum mati. Kemudian scene pun beralih pada Lilia yang tengah melakukan acara live di media sosialnya. Di sana Lilia melampiaskan kekesalan dirinya yang baru saja dipecat karena telah membawa liputan eksklusif tentang pelarian Alonso, dan dia pun meminta Alonso untuk menemuinya agar dia bisa mengatakan kebenarannya yang tak bisa disiarkan akibat telah dihalangi oleh perintah Meksiko. Setelah mengatakan hal itu, Lilia pun berpamitan pada rekannya itu yang bernama Alexis karena ia tidak lagi bekerja. Setelah melakukan pelarian yang cukup menguras keringat, pada akhirnya Alonso serta kelompok yang kini tiba di ujung saluran bawah tanah, yang mana rupanya tempat itu mengarah ke sebuah tempat rehabilitas, dan Alonso pun disambut oleh Dr. Davila karena mereka tahu jika Alonso tak akan ditemukan di tempat ini, mengingat rehabilitas tersebut adalah milik Alonso sendiri, yang pastinya menjadi pelarian paling pintar tahanan sepanjang sejarah. Di waktu yang sama di tempat berbeda, Rafael dan anggotanya yang kini mulai terbangun dan telah berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan.
Setelah itu, zombie Rafael pun mengarahkan kawanannya untuk menggali tanah untuk bisa keluar. Dari dalam sana pun dia meneriaki nama Alonso. Setelah itu, zombie-zombie itu pun mulai berlarian, hingga pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah pagar perbatasan. Dengan kekuatannya itu, salah satu dari mereka berhasil membengkokkan pagar tersebut. Setelah berhasil, mereka semua masuk, sementara zombie Rafael memimpin zombie lainnya untuk menyelusuri saluran bawah tanah tersebut, yang mana kita sedikitnya dibuat tahu jika zombie di film ini masih memiliki pemikiran yang hidup, karena Rafael masih ingat misi mereka untuk mencari Alonso, meski mereka telah menjadi zombie. Lalu scene pun beralih pada Agustus serta Valencia yang telah berada di perbatasan untuk membawa kembali anak-anak babi yang telah mereka buang. Namun sayangnya mereka hanya menemukan seekor anjing yang telah mati. Ketika mereka menengok ke arah belakang, mereka pun melihat satu babi yang terlihat aneh, membuat Valencia berasumsi jika babi itu terkena rabies dan berniat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Agustus pun melarang dan meminta jika hewan itu untuk ditangkap. Saat Valencia mencoba mendekatinya, tiba-tiba secara mengejutkan hewan yang telah menjadi zombie itu akan menyerangnya. Namun beruntunglah, mereka berhasil mengatasi kengerian zombie babi tersebut. Setelah beberapa waktu melakukan pencarian, namun tak kunjung menghasilkan, terlihat di halaman penjara terlihat seorang pria yang melakukan konversi pers, mendapatkan beberapa pertanyaan dari para wartawan yang tanpa pikir panjang, sang pria lantas mengatakan bahwa dia belum bisa memastikan siapa yang telah membantu Alonso melarikan diri, namun dia juga memastikan jika mungkin ada staf penjara yang melakukan hal tersebut, dan jika terbukti maka pelaku itu akan mendapatkan akibatnya. Alhasil di waktu yang sama, kepala sipir bernama Contreras yang tengah menonton siaran pun seketika mendapatkan ancaman dan mulai berpikir agar bisa terlepas dari kelalaian yang ia timbulkan. Tepatnya di area rehabilitas, terlihat anak buah Alonso yang bernama Motosierra mengatakan jika dia berasumsi jika penjaga misterius yang masuk ke penjara itu adalah pembunuh bayaran yang telah disuap oleh Contreras, yaitu kepala sipir. Akan tetapi, ia merasa yakin jika mereka tak akan bisa menemukan Alonso di tempat ini. Namun apabila mereka menyuap anak buah Alonso untuk melakukan pembunuhan kepadanya, maka dari itu Alonso tak akan tinggal diam, yang mana ia akan tetap waspada dengan anggota mereka. Meski ia sedikit percaya kepada para anggotanya, namun pada dasarnya manusia akan kalah dengan mata uang menurutnya. Lalu scene pun beralih pada Jul yang menemui seorang tahanan yang bernama Romeo. Di sana Jul berkata bahwa dia akan membebaskan Romeo jika dia memberitahukan di mana tempat Alonso bersembunyi, karena dia mengetahui jika Romeo dan Alonso itu sempat berteman baik. Maka mendengar hal itu, Romeo yang sedikitnya merasa tertarik. Tanpa pikir panjang, Jul selaku pemegang wewenang pun lantas dengan mudahnya membebaskan Romeo, dan kini Jul diarahkan Romeo untuk pergi, dengan kemungkinan jika Alonso sudah pergi menjauh dari Meksiko. Lalu scene pun kembali beralih pada Lilia yang hendak pergi. Namun tiba-tiba dua orang pria mendatanginya dan mengatakan bahwa Lilia harus menemui Contreras, kepala sipir. Setelah menemuinya, Contreras langsung menawarkan uang pada Lilia untuk membantu menemukan Alonso. Namun di sini Lilia lantas menolaknya dengan keras. Mendengar hal itu, Contreras pun langsung mengancamnya jika dia akan menahan Lilia. Hingga pada akhirnya dengan terpaksa Lilia pun menyetujuinya dan meminta izin untuk melakukan wawancara eksklusif pada Alonso. Saat pergi dari penjara itu, Lilia yang sadar jika dia tengah diikuti. Saat di tengah perjalanan, Lilia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke area kolam renang dan bersembunyi di sebuah kamar mandi wanita. Namun tetapi pria itu terus mengikutinya hingga masuk ke dalam kamar mandi tersebut, dan beruntunglah keberadaan Lilia mendapatkan hasil yang baik ketika para wanita di sana mengarahkan pria tersebut untuk segera pergi. Setelah berhasil terbebas dari kejaran polisi tadi, Lilia lantas tengah melakukan siaran live untuk meminta Alonso bersedia agar menemuinya untuk berbincang memulihkan nama Alonso pada publik. Meski dia tak bisa menjamin apa-apa, namun tetapi di sini Lilia berjanji jika dia akan menyampaikan kebenaran yang masih Alonso sembunyikan itu, sehingga Alonso tak lagi dibohongi oleh pemerintah. Melihat video itu, Lucas langsung mempercayai perkataan Lilia. Mendengar hal itu, Alonso yang percaya kepada sang anak pun segera menghubungi Lilia. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa kemungkinan telepon Lilia tengah disadap, namun Alonso yang tak peduli lantas ingin melakukan pertemuan untuk memperbaiki namanya. Mendengar hal itu pun membuat Lilia merasa senang, karena itu bisa memulihkan pamornya sebagai wartawan. Setelah kejadian itu, terlihat salah satu anak buah Alonso bernama Sin Pelotas terlihat tengah mengawasi keadaan tempat tersebut. Setelah merasa cukup aman, Sin Pelotas pun segera keluar dari sana, namun dia tak menyadari jika Lucas tengah memainkan drone di area pagar. Akibat terlalu asik memainkan drone tersebut, Lucas pun baru saja menyadari jika drone-nya berada di luar jangkauan, membuat dia memutuskan untuk keluar dari tempat rehabilitas itu untuk berusaha menjangkaunya. Tak jauh dari tempat itu, terlihat Sin Pelotas kini tengah mengeluarkan seekor merpati. Sementara dari monitor remote drone Lucas, dia melihat beberapa orang yang tengah berlari
yang disinyalir jika itu adalah para zombie. Tepatnya di area markas militer terlihat Valencia yang tengah membawa sebuah kandang yang berisi babi zombie yang berhasil mereka amankan. Melihat babi tersebut, salah satu rekan Valencia bernama Thompson pun berniat mengambilnya. Namun Valencia berusaha mencoba mengingatkan pria itu agar tak memasukkan jari itu ke kandang. Namun Thompson dengan tingkah yang begitu absurd malah memasukkan jarinya itu, yang dengan cepat diserang oleh babi zombie tersebut. Dengan panik Valencia lantas membawa Thompson pada Agustus. Baru saja dibawa masuk, Thompson pun kejang-kejang. Agustus yang mengetahui jika Thompson telah terinfeksi, dia pun meminta Thompson untuk dibawa ke dalam lab dan jangan sampai menyentuh luka tersebut. Setelah dibaringkan di dalam lab, terlihat Thompson yang mulai kejang-kejang. Tak lama kemudian dia pun bangkit kembali dan telah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Agustus pun mengatakan pada Valencia jika hal itu yang tengah mereka tunggu dan tengah mereka cari karena mereka tengah menciptakan ini. Hingga film Soldier Our Zombie Season 1 episode 1-3 pun kini selesai.